Hai, jumpa lagi di channel saya Bob Andara. Kali ini saya kedatangan tamu Dani Marlen, seorang engineer, consultant, entrepreneur. Kita kenalan yuk. Dan apa kabar? Baik. Jadi, Bobby aja panggil ya? Bobby, Oh, ya. Bobby, Ya, okay. Cerita dong Dan, Dani ini seorang engineer ya? Jadi dari Teknik Elektro UI, Ya. Universitas Indonesia. Halo, nama saya Dani Marlen. Saya ini insinyur ini memang cita-cita dari SMA ya. Tidak ada alasan yang sangat khusus. Kebetulan saya ngikutin abang-abang saya aja yang duluan insinyur. Dan saya lihat kerjanya kok enak-enak ya, asik-asik gitu ya. Ke lapangan, ada yang ke laut, ada yang ke macam-macam lah. Nah intinya sampai di sana saya belajar, ternyata cocok. Ilmunya masuk dan applicable lah di dunia kerja. Orang bilang dulu supaya dapat kerja cepet ya kan. Cepet kerja ya, Iya. kalau teknik. Iya. Dan harus dilihat dari perspektif di mana waktu itu kan kita tuh lulus sekitar 97-98 ya. Itu kalau mau dibandingin tuh mungkin ketika sekarang COVID tahun 2000 lah, 2020 ya. Krisis ya dulu. Krisis ya. Jadi tidak begitu banyak lapangan kerja. Tapi akhirnya cepat, jangan pilih-pilih aja gitu ya. Jadi saya belajar elektro itu karena ya seneng kan. Di teknik elektro, itu belajar apa aja Dan? Jadi di sana ya belajar fisika listrik sama itu yang jalur ininya ya, jalur namanya arus kuat. Arus kuat tuh electrical power ya, tenaga listrik. Berarti gitu. ada arus lemah juga ya? Iya, arus lemah. Jadi terbagi jadi dua. Yang satu mengolah tenaga listrik, Mengolah gatrik ya. Yang satu lagi mengolah sinyal. Oh, singkatannya gatrik ya? Iya. Tenaga listrik? Iya. Iya. Oke. Jadi yang satu mengolah sinyal. Kalau saya yang mengolah tenaga, misalnya punya plantation lah, bangunan apa segala macam. Gimana caranya bangunan itu bisa berfungsi dengan baik kalau misalnya sumber daya listriknya cukup dan sesuai dengan kebutuhan kan. Nah itu kan perlu perencanaan, perlu strategi. Elektro itu istilahnya tenaga sama arus kali resisten lah gitu. Sama kan I kali R gitu aja kan. I kali R. itu aja kan ya. Tapi ya ketika kita belajar tegangan itu tidak sekompleks variabel itu aja, tapi gimana cara ngebangkitinnya, gimana cara mengkonversinya kan banyak tuh dari tenaga listrik tuh bisa dari diesel, dari tenaga air, dari tenaga nuklir. Nah, itu dari sisi pembangkitannya aja. Dari sisinya istilahnya V ya, kalau digambar ya kan. V sama dengan I kali R bukan? Iya. V-nya itu aja udah manual book-nya udah mungkin lebih gede dari pustakaan ini. Nah, ketika kita belajar I kan kita belajar ya gimana itu energi ditransfer ya, ditransportasikan. Nah, itu kita bicara kabel, bicara substation, gardu listrik, terus panel hubung segala macam proteksinya. Itu di I-nya tuh ya? I-nya. Nah, ketika kita bicara R-nya, resistennya bicara load. Misalnya ya, listrik ini buat apa? Buat bikin pabrik, bikin podcast nih kan perlu lighting segala macam. Nah, itu dibagi-bagi sedemikian rupa sehingga kita bisa merencanakan itu secara rapi supaya ya sesuai dengan tujuan kita gitu kan. Jangan sampai kelebihan atau kekurangan. Kalau secara simpel nih, journey-nya Dani di kampus ya, dari semester 1, 2, 3, 4, 5, itu dari keilmuan teknik elektro tuh seperti apa? Bisa jelasin nggak ke teman-teman? Ya, awalnya sih gini, kalau sebagai anak elektro ya pertama-tama ya ini kita harus berkutat sama matematik lah. Kalau nggak bisa ya. Itu matematik, itu hal yang basic karena kan matematik itu kan dia gimana caranya memodelkan sesuatu sistem supaya bisa kita hitung, kita bisa kontrol. Awal-awal semester 1 ya isinya basic kan, matematik, fisika, mungkin itu semua keluar ya, artinya kalkulus, keluar trigonometri, semua. aljabar, vektor analisis, even algoritma, itu semuanya muncul. Karena kenapa? Itu basic yang harus dikuasai sebelum kita masuk ke topik yang utamanya kan. Istilahnya itu fundamentalnya ya? Fundamentalnya. Itu tahun pertama tuh atau tahun semester pertama. tahun pertama ya? Setelah itu ya kita banyak ke industri lah ya. Istilahnya kan kita langsung aja ngelihat di contoh. Untuk kita kerja praktek atau magang di tempat, kira-kira ada yang istilahnya kalau banyak orang yang magangnya tuh ke PLN ya. PLN ya udah kita bicara masalah
pembangkitan, sama distribusi, sama transmisi kan. Kebetulan kalau yang saya tadi bilang, saya kan ngikutin abang saya. Abang ini banyak kerjanya di offshore. Offshore itu maksudnya pengeboran lepas pantai. Sering dikasih tahu bahwa ini beginilah kira-kira situasi kerjanya. Jadi saya tahunya lebih dulu daripada kuliah gitu. Ini karena ada abang tadi ya, knowledge-nya udah ketransfer duluan. Udah transfer duluan. Jadi udah situasinya tuh udah imajinasinya udah muncul bahwa udah tergambar kira-kira kondisinya begini. Terakhir saya ini tugas akhirnya juga yang istilahnya yang mensimulasikan sistem tenaga listrik secara besar gitu kan. Supaya gimana caranya ini stabil. Kalau misalnya kan listrik ini kan sering terjadi gangguan, putus lah kabel atau kena pohon lah, atau ada binatang lewat putus ya kan. Itu kan pasti ada gangguan. Nah gangguan itu gimana di solve problemnya dengan cepat. Untuk memberikan solusinya itu kan kita perlu simulasi. Kita bikin programnya lah supaya kita bisa nyusun skenario kalau misalnya ada gangguan di titik 1 harus begini, titik 2 gitu. Nah itu kita bikin program simulasinya, ternyata emang applicable di industri. Dan itu sampai sekarang juga kepake gitu. Maksudnya kita kalau mau ngapa-ngapain, misalnya ini kayak misalnya sekarang nih, di sana kan ada ini ya, bikin repair jalan ya. Atau ini deh, MRT deh. MRT contoh. Ya kan? Ya. MRT kan sekarang lagi bikin tuh dari HI ke kanalnya gitu ya. Kanalnya. Nah itu kan perlu ini kan, perlu disimulasi kalau misalnya tempat ini di blok dulu atau ditutup, ntar lalu lintas gimana? Nah itu kan perlu simulasi kan. Nah kira-kira begitulah, simulasi supaya ketemu kondisi yang paling optimal sehingga kita ini nggak ngabisin duit atau nggak ngabisin waktu. Jadi dialihkan alokasi tenaga listriknya gimana? Gitu ya. Jadi banyak kejadian yang sehari-hari kita alami. Misalnya kemarin ada hujan gitu kan, tiba-tiba mati listrik. Nah itu kan perlu penyelesaian dengan cepat. Nah itu perlu emergency response plan-nya yang intinya gimana orang nggak terlalu lama bergelap-gelapan gitu kan. Walaupun ada yang gardunya kebanjiran segala macam. Nah itu perlu perlu ada skenario yang disusun supaya dia cepat dikembalikan lagi ke. Kalau dari networknya Dani nih, di teman-temannya di circle kampus gitu, arah karirnya para engineer ini kemana aja? Iya biasanya mereka paling banyak ya industri penyediaan listrik. Kalau nggak ke PLN atau perusahaan-perusahaan yang mensupport PLN. Ada orang yang fokusnya di generator aja, ada yang di kabel aja, ada yang di panel hubung aja, switchgear ya kan. Itu nanti yang akan mensupport BUMN ini untuk misalnya bikin perencanaan, bikin pembangunan segala macam. Nah itu yang banyak akhirnya orang-orang electrical engineer terjun di sana. Baik itu mungkinnya di konsultannya, atau di fabrikasinya, atau di instalasinya. Nah itu istilahnya yang menjadi peluang. Karena saya waktu pertama kali lulus itu, saya nggak ngambil pikir panjang, saya langsung ke manufaktur karena cepet kan. Habis itu saya ya berkarya lah di sana mungkin sekitar 3 tahunan. Nah itu di situ saya belajar banyak tentang equipment, tools apa yang dibutuhkan supaya tadi tujuan yang tadi bisa dilakukan ya kan. Nah ini kan next journey-nya Dani kan, dari kampus lalu masuk ke industri. Nah manufaktur itu perannya Dani, fungsi dan tanggung jawabnya seperti apa? Dan nanti apa kaitannya sama keilmuan yang didapat dari kampus? Oke. Jadi ketika saya join ke suatu manufaktur, saya di situ fungsinya sebagai desainer. Desainer itu maksudnya ada suatu kebutuhan. Kan banyak nih industri, ada bikin airport, bikin pelabuhan, bikin infrastruktur pabrik, ya? Iya, bikin pabrik, bikin jalan. Intinya mereka ini kan butuh listrik. Listrik ini sumbernya sampai ini. Nah itu kan perlu istilahnya ditransfer dalam suatu equipment tertentu, namanya tuh switchgear. Switchgear itu aku terjemahinnya panel hubung lah ya. Itu yang circuit breaker atau segala macam. Nah, itu fungsinya bukan cuma buat distribusi juga, tapi buat ngebagi beban, mengontrol beban, terus mengukur meteringnya apa istilahnya ya ukuran-ukuran listrik yang ya buat tarif lah buat ya kan. Ini harus didesain sedemikian rupa sehingga itu bisa dikendalikan, bisa di-manage dengan baik, supaya kalau misalnya ada problem, ada perubahan-perubahan kebutuhan, itu bisa disimulasikan dengan cepat. Saya fungsinya itu desainer, sampai akhirnya ujung-ujungnya pernah ikut juga
dalam instalasi ketika produknya udah jadi, kita kan deliver ke customer kan. Ketika customer datang, kita switch gear gitu. Produknya apa aja tadi Dan? Switch gear, trafo juga. Ketika itu nanti udah jadi, kan kita deliver ke customer. Biasanya tuh ditempatkan di namanya gardu. Iya kan, yang gedung kotak gitu kan. Di tiap gedung ada tuh ya? Iya. Gardu itu nanti yang akan jadi titik terimanya dari perusahaan listrik ya kan. Nah dari situ nanti dibagi-bagi lagi jadi panel-panel tertentu sehingga dia bisa, misalnya kalau di gedung ada yang buat suplai lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu kan. Di pabrik juga gitu, ada yang buat lighting, ada yang buat mesin, ada yang buat macam-macam lah, rotating equipment segala macam. Nah itu harus, kita tuh kan sebagai instalator harus ngasih rekomendasi, oh ini begini, pemakaian begini, supaya nggak sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jangan sampai ntar salah operasi gitu. Itu sampai ke sana keterlibatan saya dalam ini, sampai akhirnya ya ketemu dengan industri-industri lain. Jadi dari industri panel hubung itu ketemulah industri misalnya manufaktur mobil, oil and gas, terus perkebunan. Intinya banyak kan aplikasinya kan. Nanti ini ke next journey-nya Dani ya. Nah, saya mau tanya nih awam nih ya. Kalau kita yang namanya aliran dari pembangkit listrik gitu kan, sampai ke tiang-tiang besar, terus ke gardu, terus ke gedung, itu kan journey-nya panjang tuh. Ada risiko loss nggak? Atau listriknya bisa turun atau bisa hilang nggak? Terus ngatasinnya gimana, Dan? Nah, ketika kita bicara memindahkan energi dari titik satu ke titik lain, salah satu yang udah pasti niscaya terjadi adalah ada loss. Loss pasti? Udah pasti. Loss itu banyak, simpelnya ada loss lah. Ada loss dalam bentuk panas. Kayak ini kali ya? Elektrostatis gitu nggak sih? Bukan? Iya. Jadi intinya nggak mungkin kita kirim 100 sampai sono 100. Nggak mungkin ya, pasti ada loss ya. Iya. Nah, terus itu kan harus di minimize atau dioptimasi lah, jangan sampai. Nah, karena kan itu namanya losses. Loss itu kan berarti masalah inefisiensi. Maksudnya kita kirim, itu kan biayanya berapa gitu kan, 100, tiba-tiba sampai sana kan rugi. Nah itu diatur sedemikian rupa, ada namanya alat-alat seperti kompensator. Kompensator tuh kan listrik itu ketika pindah kan ada ininya ya, ada magnetisme. Magnetisme itu menyebabkan itu kayak induksi. Induksi itu nanti istilahnya bisa dikurangin dengan alat yang mengkompensate itu induksi tersebut, sehingga akhirnya energi yang dikirim itu nggak ketahan, ya kan? Oh, nggak ketahan. Ini pakai bahasa ininya ya, bahasa awamnya. Ketika ada losses, ada yang bisa kita pakai suatu alat yang namanya kompensator supaya dia ini nggak terlalu buang-buang energi gitu. Contohnya gini. Ketika kita ngirim listrik dari misalnya dari Cilegon sampai ke Jakarta, Suralaya lah itu Suralaya, ya. Kalau misalnya kita pakai tegangannya rendah, itu resistansinya tinggi kan, karena dia ini nanti jadi panas, kebanyakan energinya jadi panas doang, nggak jadi listrik gitu. Istilahnya terbuang percuma. Makanya harus ditingkatkan tegangannya supaya resistansinya lebih rendah. Nah itu salah satu upaya untuk ngurangin losses. Nah itu upaya-upaya yang kita lakukan supaya kita bisa kerjanya efisien. Kalau ada resiko radiasi nggak sih, Dan? Oh ada, tapi kan istilahnya radiasi itu kan biasanya bisa diukur dan ada standar lah. Ada standar yang negara ini punya standar lah bahwa ada tingkat radiasi semana sih yang manusia boleh gitu. Makhluk hidup aman gitu ya? Iya, kan kadang-kadang banyak protes tuh, misalnya tadinya dia tinggal di tanah lapang, tiba-tiba dilewatin transmisi. Kalau ada sutet tegangan tinggi kan? Iya. Itu juga ada ukurannya kan? Ya ada ukurannya. Kalau misalnya diukur nggak apa-apa, ini aman ya? Aman. Tapi masalahnya kan gini, banyak kan sutet, tiba-tiba ada perumahan ngikutin ya, ya kan? Gitu. Itu juga masalah safety kan. Maksudnya kadang-kadang orang juga ya city planningnya nggak ini juga, nggak tertib gitu ya. Jadi udah ada jaringan, tiba-tiba bikin pemukiman. Ya, pemukiman. Justru itu yang berisiko ya? Iya. Berisiko radiasi juga ya? Ya sebenarnya radiasinya sih kalau saya pikir kecil lah. Kecil ya? Selama kita kan nggak, bukan bertindak kayak logam ya. Kita punya konduksi apa segala macam, enggak kan? Dan ya
mungkin orang bilang kan ya nakut-nakutin, wah ini ntar ada apalah mempengaruhi darah jadi kanker. Itu kan belum ada ininya risetnya. Dan selama negara ini bilang, oh ini kalau radiasinya cuma level ini, ya udah selesai. Dan so far kan no problem juga. Oke. Nah ini next journey-nya Dhani nih teman-teman. Dhani itu dari manufaktur itu ke industri oil and gas ya. Nah itu kan sesuatu yang berbeda tuh. Nah, di oil and gas itu apa yang ada hubungan dengan kelistrikan atau keilmuannya Dhani itu? Jadi saya ceritain dulu sejarahnya bahwa saya ini kan salah satu perusahaan support yang mensupport industri oil and gas. Ya berarti networkingnya berkembang ke sana kan. Kemudian di situ ada opportunity lah. Intinya perusahaan minyak ini punya kondisi yang berbeda. Kalau tadi kan gimana caranya memindahkan energi listrik dari satu titik ke tempat lain. Kalau yang minyak ini gimana caranya kita memanfaatkan kandungan hidrokarbon yang ada di perut bumi itu kita angkat ke bumi, ke atas supaya nanti bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan energi yang lain. Kalau minyak ini kan ya ujung-ujungnya jadi bahan bakar ya, bensin, kan? Bensin ini kan buat transport apa segala macam, penerbangan, kapal laut. Nah itu gimana energi ini kita angkat, kemudian kita storage, disimpan, kemudian kita kirim ke tempat-tempat kilang, pemurnian, intinya dijadikan produk yang bisa dipakai buat alat-alat ya, alat-alat transportasi dan sebagainya. Ini kan disiplin ilmu yang berbeda ya, Dan? Ya. Atau masih sama? Jauh kan ya? Ya intinya kalau secara engineering sama. Engineering sama? Ya, jadi prinsip-prinsipnya sama bahwa ketika kita gimana caranya memanfaatkan energi ini, itu kan perlu apa istilahnya perencanaan strategi, terus safety, gimana supaya ini ada potensi-potensi bahaya ini bisa kita kontrol supaya tidak terjadi kecelakaan. Itu yang istilahnya yang ada di industri oil and gas ini, gimana caranya energi ini kita bisa storage, terus kita kirim ke tempat lain supaya diproses sebagai nanti bahan bakar. Nah, peran dan fungsi Dhani di organisasi yang ini nih, itu sebagai apa? Bisa di-share nggak? Fungsi saya sama electrical engineer juga di 7 tahun pertama lah. Ini perusahaan asing ya? Iya, perusahaan asing. Jadi ini sebenarnya bukan perusahaan asing. Ini kan perusahaan negara sebenarnya. Perusahaan negara? Iya, namanya kontraktor kerjasama. Tapi nanti ada investor yang dia akan kontrol. Jadi perusahaan ini ownernya banyak waktu itu. Awalnya punya Amerika, dibeli sama Spanyol, terus Argentina, terus akhirnya terakhir dibeli sama Cina. Setelah Cina ini baru dibalikin lagi ke BUMN negara. Fungsi gue ini adalah electrical engineer. Di situ kan ketika kita ngangkat minyak ke atas bumi itu, ke permukaan bumi itu kan perlu pompa. Pompa ini kan perlu energi listrik. Energi listrik ini gimana caranya supply ke sana supaya motor-motor itu bekerja, pompa itu bekerja. Nah, dari supply itu kita juga rencanakan pembangkitannya. Kan nggak mungkin ini tempatnya kan remote ya, jauh dari pusat kota. Jadi kita harus create energi pembangkit sendiri, entah itu istilahnya dari bahan bakar minyak gitu, BBM, atau dari gas yang kita produksi sendiri. Itu dibakar, itu udah jadi pembangkit itu nanti distribusikan ke banyak anjungan lepas pantai. Di sana dipasang lagi panel hubung hubungnya ada di situ lagi. Ya, nah itu nanti kita supply ke pompa-pompa tadi supaya dia bisa pompa minyak itu dari bawah ke atas. Dan itu nanti pompa itu juga ada pompa lain yang istilahnya ketika itu minyak itu sudah terangkat, itu nanti dipompa ke suatu tempat penyimpanan dalam bentuk tanker kan. Tanker storage ya kan. Nah, itu nanti butuh listrik lagi, butuh supply listrik juga ke situ. Ya, intinya peran saya di situ adalah gimana caranya semua peralatan itu yang membutuhkan listrik bekerja sesuai dengan fungsinya. Pokoknya kelistrikannya dikontrol tuh ya. Nah, di situ juga Dhani juga terekspos di safety ya. Iya. Cerita deh awal mula dari electrical engineering ini di oil and gas, terus ke safety. Safety ini kan sebenarnya kan suatu posisi, tapi di tempat saya kerja ini boleh dibilang safety itu adalah yang terutama. Karena kita kan kita kerja di sana, terus pulang aman gitu kan. Ya, intinya selama 7 tahun ini so far
istilahnya minimal secara pribadi tidak pernah ngalamin eksiden. Nah itu adalah fungsi dari masing-masing personil di sana supaya memastikan kerja itu aman. Supaya aman itu ya harus banyak yang dipersiapkan, mulai dari prosedurnya, mulai dari tanda-tanda safety tag-nya. Kalau boleh tahu dan bisa di-spill nggak ke teman-teman nih, berapa lama nih di perusahaan ini berkarir? Saya mulai dari tahun 2000, kemudian berhentinya tahun 2019, hampir 19 tahun. 19 tahun, luar biasa itu, panjang ya. Panjang. Nah, kan begitu banyak pengalaman, experience ya, dan knowledge yang didapat. Nah, boleh di-sharing nggak Dan? Apa saja pengalaman-pengalaman yang didapat secara keilmuan dan expertise di sana Dan? Kalau waktu di operasional, yang paling penting itu adalah komunikasi sih. Komunikasi. Iya, jadi kita tuh harus aware, hampir boleh dibilang 24 jam ya. Produksi itu berjalan 24 jam. Jadi kalau misalnya tanpa henti berarti kita sewaktu-waktu pasti ada gangguan. Gangguan itu macam-macam. Ada yang misalnya alatnya mati lah, atau ada kebakaran, ada Nah itu harus diantisipasi ya. Kita tuh harus monitoring itu boleh dibilang ya 24 jam ya. Supaya kalau ada apa-apa tuh actionnya cepat. Site-nya di mana aja yang di Kepulauan Seribu. Itu kan naturalnya adalah remote ya. Remote itu daerah yang terpencil. Sumber-sumber daya itu nggak mudah kita dapatkan. Misalnya makanan, minuman, macam-macam lah, informasi. Nah, challenge-nya itu masalah komunikasi. Gimana caranya kita di daerah yang terbatas itu kita bisa membuat selalu cukup. Jangan sampai ntar tiba-tiba seminggu nggak ada makanan gitu. jangan sampai ya kan. Nah itu satu. Kedua, ketika kita udah monitor 24 jam, kita harus bikin kayak semacam prosedur. Kalau misalnya ada apa-apa, kita harus ngapain. Itu challenge. Ya, bikin sistem berarti ya? Ada SOP ya, standarnya. Mitigasinya apa nanti gitu. Dan kita juga di-educate untuk supaya kita aware. Aware itu maksudnya gini, kalau kita melihat sesuatu yang masalah, mata kita terlihat gitu bahwa oh ini misalnya kabel seliuran atau ada oli jatuh nggak disapu, itu biasanya orang kepleset atau apa gitu kan, atau jatuh dari tangga gitu kan. Terus kalau misalnya yang berat-berat misalnya gini, itu ada crane ya, kan ada talinya itu wire-nya itu harus diinspek berapa bulan sekali sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, supaya jangan sampai pas kita lagi ngangkat barang jangan sampai ada yang putus. Nah itu harus ada inspeksi gitu. Pada kenyataannya walaupun kita udah prepare, pasti aja ada kejadian. Misalnya tali kren putus, atau misalnya ada minyak, kan kita tampung terus misalnya tumpah gitu, nggak ada yang monitor gitu kan. Terus atau ada yang misalnya masang kabel, kan harusnya ada tanda-tanda di mana dia harus bisa masuk, bisa nggak. Nah tagline itu nggak jalan. Terus tiba-tiba orang ada yang nyalain listrik, orangnya masih megang kabel. Dan berarti dalam periode itu ada pengalaman atau experience yang berkesan ya, berkesan dalam artian bisa juga yang consume pemikiran Dani sendiri. Kejadian apa? Yang selalu berkesan adalah masalah accident. Accident ya? Accident ini saya nggak bisa sebut apa. Accident itu adalah hasil dari kita nggak prepare, atau kita nggak berkomunikasi. Kita nggak lupa lah sama prosedur yang kita bikin sendiri. Kita nggak komunikasikan. Nah itu biasanya penyelesaiannya lebih melelahkan, jadi bahan pelajaran. Nah makanya itu perlu disusun schedule kerjanya, itu jangan yang bikin hektik, karena memang itu stressful kan. Orang di kantor aja duduk doang aja stres, apalagi di situ. Karena kenapa? Misalnya dari pindah dari tempat anjungan satu ke anjungan lain itu naik kapal. Itu challenge-nya banyak. Kapalnya ombaknya gede. Terus ketika swing dengan rope ya, ada yang kena, ada yang enggak gitu, ada yang kecebur gitu kan. Hal-hal gitu sering terjadi. Kalau bisa kasih safety briefing terus tiap pagi supaya jangan lupa. Terutama buat anak-anak baru. Kan itu turnover-nya tinggi ya. Ada yang masuk terus keluar stres. Kan? Karena memang segitu tough-nya ya. Iya, tough-nya. Jadi istilahnya kan banyak orang bilang, ajak kerja dong ke laut. Bilang kuat nggak nih? Tes aja dulu, tes. Pas seminggu udah pada stres ya kan. Orang juga pada bingung. Saya nih hitungannya kan anak yang manja ya. Istilahnya dari SD, SMP, SMA kan ya udahlah, kita ngapain sih ya? Semua disediain orang tua gitu kan. Pas di sana kan kita harus sendiri gitu, ngadepin orang banyak apa segala macam. Dan ternyata orang kaget itu, kok bisa survive sih? Sebenarnya masalah gimana cara ngerespon itu kan. Maksudnya kadang-kadang kesuksesan kita itu
sering terjadi karena bukan masalah kejadian apa yang menimpa kita, tapi respon kita itu gimana. Jadi kalau misalnya kita bisa tenang, terus secara sistematis kita solve satu-satu sesuai dengan akar permasalahannya, ya udah itu jalan gitu. Kalau boleh dibilang susah ya susah, tapi kalau dibilang tidak bisa dilaksanakan enggak juga. Itu bisa, dan semua orang harusnya bisa. Tapi kan ada orang yang level reaksinya itu cepet ya. Misalnya habis kerja toolboxnya nggak diberesin gitu kan, jadi berantakan. Karena level ininya tinggi, berantem. Itu yang sering-sering terjadi kan. Mungkin di kantor juga gitu lah ya. Terakhir posisi Dani sebagai apa di perusahaan ini? Jadi terakhir ini saya di-assign sebagai kepala bagian marine transport, itu yang ngurusin kapal buat kru kerja, ya kan. Dia pindah dari istilahnya nganterin orang kerja lah sampai kirim-kirim tool atau barang. Kan ada banyak tuh supply, misalnya ngirim pasir, ngirim semen, ngirim apa segala macam, atau tubing segala macam. Itu kita atur sedemikian rupa. Jadi kita pastikan bahwa kegiatan logistik yang ada itu supaya jangan ada terjadi keterlambatan. Maksudnya ketika nanti ada program misalnya bikin sumur, jangan sampai ntar barangnya belum jadi. Saya memastikan bahwa itu semua terregister dengan baik supaya on time sesuai dengan peruntukannya kan. Kadang-kadang kita harus ngawasin juga orang butuhnya besok baru kirim hari ini kan, banyak tuh kayak gitu. Nah itu masalah komunikasi lagi. Seperti biasa, ini tantangan berikutnya melempar-lempar kesalahan kan. Tapi itu yang sering terjadi, maksudnya ya kita hadapin aja. Dan ini kan lumayan jauh ya dari technical skill Dani sebagai engineer. Nah itu gimana dapetin skill itu tuh? Ya istilahnya gini, itu kan lintas departemen. Ketika saya dari engineering terus dipindah ke manajemen. Ini kan kerjaan kantor sebenarnya, tapi tetap mengendalikan operasi lapangan. Nah itu kita dilengkapi lah sama banyak training lah, misalnya training manajemen, training safety awareness, training finance, keuangan. Itu yang istilahnya membantu. Ya selain itu yang paling challenge adalah ngadapin orang sebenarnya. Itu susah. Sekolahnya di mana kan nggak jelas, ya kan? Nah itu mungkin saya rasai bahwa itu saya dapat waktu di kuliah. Di kuliah ya? Nah, di kuliah ini kan saya nggak serta-merta belajar doang. Saya banyak istilahnya belajar gimana bersosialisasi itu dari organisasi. Di awalnya adalah dari kegiatan yang saya cintai nih, sepak bola. Oh bola. Sepak bola ya? Iya, saya main bola nih, hampir tiap hari tuh main bola kan. Ketemu orang, gimana cara ngadepin orang, komunikasi, saling bantu-membantu. Itu kegiatan di kampus ya? Iya. Itu dari bola tuh, dari bola terus berangkat ke kegiatan naik gunung lah. Pencinta alam. Pencinta alam. Itu kan bukan pekerjaan simpel ya. Awalnya saya mikirnya itu simpel kan, ternyata kan perlu nyiapin logistik, nyiapin transport, terus nyiapin tenaga karena itu kan jalannya nggak datar ya. Itu akhirnya istilahnya banyak konflik kan. Konflik itu yang membuat saya next time harus belajar lebih baik lagi, prepare-nya harus lebih rapi. Berarti learning itu yang didapat dari kampus yang menjadi bekal Dani di karir berikutnya ya. Nah, sekarang masuk ke journey berikut nih. And then setelah dari company itu, Dani jadi entrepreneur ya? Iya. Itu kenapa yang mendorong Dani jadi seorang entrepreneur? Ya, intinya kalau entrepreneur mungkin gara-gara kita kebanyakan ini kali ya, dengerin podcast orang. Motivasi kan selalu yang dijual ini apa? Financial freedom. Iya kan, itu istilah yang sangat menghantui gitu loh. Karena waktu tahun 90-an 2000 itu kan kita baru ngalamin krisis ya. Maksudnya kalau misalnya kena krisis lagi, gimana supaya prepare gitu. Nah itu akhirnya saya memutuskan bahwa yaudah ini saatnya saya memulai usaha sendiri. Nah usaha itu saya start pas saya lagi masih kerja. Intinya saya nggak idealis bahwa nggak boleh moonlighting tuh istilahnya kan. Intinya ya kalau bisa mulai sekarang gitu. Nggak resign. Abis resign baru mulai gitu ya? Intinya saya nggak konyol lah. Intinya nggak konyol, saya mulai yang kecil-kecil aja. Misalnya waktu itu supply barang ya kan. Misalnya ada yang bantuin bikin analisa, assessment, apa segala macam. Kita bantu sebagai jasa kan. Itu side hustle-nya waktu bekerja ya, berkarir ya? Intinya kan kita punya kompetensi, punya skill, punya knowledge yang orang lain bisa manfaatin. Berkaca dari pengalaman saya selama 20 tahun di industri ya. Mereka problemnya kira-kira mirip dan kita ya share model-model yang kira-kira
sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan ternyata saya lihat banyak yang mendapatkan inilah manfaat dari situ. Sehingga saya jalanin, ini bareng sama istri kan. Dan ternyata jalannya cocok gitu. Cocok maksudnya karena mungkin istri juga tadinya kerja sama orang lain. Nah, terus ketika dia jalan sendiri, dia enjoy karena dia bisa ngatur waktunya sesuai dengan ininya dia kan, schedule-nya dia. Dan kalau saya kan cuma dari jauh aja ngontrol kan, ya kan? Kita ngurusin kapital, masalah legal perusahaan segala macam. Nah setelah itu ya kebanyakan saya terlibat dalam proyek-proyek konsultasi yang sejenis, dan itu nggak hanya di engineering, bisa di manajemen, bisa di legal kan, atau urusan sosial lah gitu. Karena dari experience berkarir ini kan dapat semua ya kompetensi itu kan. Iya. Dan ini menarik. Seorang engineer kok tertarik juga menekuni legal? Iya. Apa tuh yang memotivasi? Jadi legal ini adalah sesuatu yang saya ketemui hampir seluruh karir saya. Tapi rata-rata itu berhubungan sama kontrak ya. Jadi setiap apapun yang saya lakukan, itu kan pasti ada kontraknya. Ada suatu perjanjian yang istilahnya harus dilakukan supaya masing-masing pihak itu, baik klien atau sebagai supplier, dia melakukan hal sesuai dengan apa yang jadi tanggung jawabnya dia. Nah itu saya terlibat banyak di situ supaya make sure bahwa perusahaan yang saya kerja ini tidak mengalami legal exposure yang terlalu besar, misalnya kerugian, misalnya yang sering terjadi itu delivery time-nya telat, terus barangnya defect, atau nggak sesuai dengan spek yang ditetapkan, ya kan. Nah itu sama ini biasanya ada suatu alat yang kita misalnya beli atau sewa, tiba-tiba mengalami kerusakan, misalnya kebakaran atau segala macam. Nah itu kan harus harus diselesaikan secara legal, gimana penyelesaiannya, ganti ruginya segala macam. Nah itu hal yang tiap hari bukan menghantui ya, intinya ya akhirnya masuk ke dalam kehidupan saya. Dan saya ngelihat itu bahwa wah ini suatu hal yang mungkin harus aku kuasai juga, karena kenapa? Jangan sampai saya nggak bisa mengantisipasi problem di masa depan kalau misalnya saya nggak prepare masalah legal. Nah, akhirnya dari pengalaman itu saya sebenarnya rencana udah lama, tapi baru terjadi ketika tahun 2020. Saat itu COVID, ya kan? Saat COVID. Ya, dan saya ya, istilahnya ngambil kuliah lah, ya boleh dibilang ya kecil-kecilan lah ya, maksudnya yang sesuai dengan waktu saya bisa available apa enggak gitu kan. Ini kuliah hukum nih ya? Kuliah hukum. Nah udah habis itu setelah selesai saya banyak yang minta bantuan, ini gimana sih supaya saya nih ada hubungan bisnis dengan satu dengan lain ini aman, dan ini ya intinya kita bantulah untuk memformulasikan bentuk kerjasamanya gimana. Dan itu ternyata peluang yang bagus, maksudnya ada gitu ya. Opportunity itu ada sehingga saya ambil itu supaya saya bisa berperan di situ. Hukum ini akhirnya ya udah jadi hal yang saya jalanin selain masalah engineering sama manajemen gitu kan. Berarti kan engineering, manajemen, legal. Nah, satu lagi nih teman-teman yang menarik dari journey-nya Dhani. Dhani sekarang concentrate untuk mengambil program doctorate ya di UI, yaitu kajian informasi. Nah ini kan menarik ya, itu next step-nya dari knowledge management ya? Atau... Iya betul. Nah kenapa Dan ambil itu? Selama saya berkarir, itu kan ada suatu catatan sejarah ya, record. Saya mengalami kesulitan untuk gimana memanfaatkan itu menjadi suatu... Ini kan banyak data-data tercecer, info-info tercecer. Dokumen. Saya nyesel dulu kenapa itu tidak bisa dijadikan knowledge, maksudnya ya diatur sedemikian rupa sehingga ketika nanti saya perlu, saya bisa mengakses itu informasi itu kembali dengan mudah. Nah, kenapa perlu dites? Karena itu kan knowledge itu sangat perlu ya buat nanti ngadepin problem-problem di kemudian hari. Saya kan tahapannya dari data, informasi kan udah rapi gitu, terus jadi knowledge. Knowledge itu nanti kan bisa manfaatin, kita bisa bantu orang lain supaya dia bisa learning dari experience kita supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya, dan ujung-ujungnya adalah gimana knowledge itu jadi wisdom. Itu level tertingginya. Ya. Nah, dan sekarang saya tertarik nih, apa sih yang dipelajari
di program itu? Yang di program itu intinya gimana caranya kita mengorganisasikan informasi sedemikian rupa sehingga kita bisa manfaatkan itu semaksimal mungkin. Yang seperti saya sebutkan tadi, jadi knowledge, jadi wisdom. Sekarang kan knowledge itu kan banyak sekali. Ya, mungkin sekarang ada Google, ada ChatGPT segala macam. Artificial intelligence ya, iya, AI segala macam. Itu kan gimana sih memformulasikan supaya sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi kajian informasi atau information study itu adalah bidang multidisiplin, ya kan? Yang mempelajari bagaimana informasi itu diciptakan, dikumpulkan, diorganisasi, disimpan, diakses, digunakan, dan disebarluaskan dalam berbagai konteks sosial, budaya, teknologi, dan ekonomi. Jadi itu yang kira-kira ininya ya, gambaran besarnya. Yang dipelajari apa sih? Jadi konsep dasar informasi dulu yang kita pelajari. Pertama, pengertian data, informasi, pengetahuan, siklus hidup informasi, nilai dan peran informasi dalam masyarakat. Terus gimana informasi itu diorganize, dikataloging, terus ada klasifikasi, terus kita nyusun metadatanya, terus skema deskripsinya, tadi yang disebut taksonomi, ontologi segala macam. Kemudian ini ada sistem informasi dan teknologi, terus basis data dan sistem manajemen basis data, pencarian informasi dan mesin telusur, information retrieval, digital libraries dan arsip digital, masalah information behavior. Gimana sih kalau orang itu mencari, memilih dan menggunakan informasi itu gimana? Orang-orang beda-beda nih. Terus tingkat literasi juga di ini karena kita bicara orang. Kemudian yang tadi saya udah sebutin sebelumnya adalah masalah etika dan kebijakan informasi. Ini masalah yang sering terjadi nih sekarang nih di perbankan, di sosmed, itu masalah privasi dan keamanan. Keamanan data ya? Ya, yang sekarang ribut-ribut masalah hak cipta dan open access. Jadi ya kan orang ribut misalnya kita bikin konten terus ditiru sama orang, marah, ya kan? Nah gimana caranya kalau lagu kan udah ya, udah ada LMK kan sekarang. Nah sekarang gimana kalau kita bikin konten, tuh kontennya di copy abis ya kan? Nah itu masalah etika. Terus penggunaan informasi, nyebarin informasi palsu apa segala macam itu behaviornya kita cek, itu kan masalah etika ya. Kemudian manajemen dan layanan informasi. Jadi kadang-kadang ada data tapi kita nggak bisa akses. Jadi standarnya gimana? Terus informasi dalam konteks sosial dan budaya, di mana peran informasi dalam pendidikan, pemerintahan, dan bisnis. Terus keadilan akses informasi dan komunikasi ilmiah dalam jaringan informasi global. Terus metode yang dipakai. Metode dan paradigma ya. Informasi itu kan ada yang angka aja kan. Kuantitatif. Tapi ada juga informasinya tercatat secara kualitatif. Perlu dipelajarin metodenya. Sampai akhirnya itu jadi informasi yang berarti dan bernilai. Dan punya bentuk. Yang sekarang lagi ngetren itu masalah AI. AI ini gimana sih? Saya ngeliatnya gini. Problem di tempat kita ini kan masalah data center. Pusat data ya. Istilahnya banyak data kita tuh ada di foreign soil gitu istilahnya. Di luar negeri. Di luar negeri gitu kan. Apakah itu secara strategis bijaksana? Apa kita nggak punya istilahnya ketahanan nasional istilahnya? Masa data kita ada di sana semua? Karena kenapa data itu kan aset. Jadi orang tahu behavior kita, orang tahu Indonesia itu gimana, orang luar dulu yang tahu. Cara nggak sadar kan kita terpapar oleh itu ya. Iya. Dengan aplikasi yang kita punya, data perilaku kita kerekam oleh luar negeri nih, tanpa kita sadari ya. Jadi orang luar itu tahu lebih dulu dari apa yang kita tahu gitu. Misalnya 10 tahun lagi kita ngapain sih? Oh ternyata kita ntar doyannya begini. Orang udah bisa prediksi. Nah, orang-orang itu nanti yang mendesain produk-produk yang sesuai itu. Sementara kita nggak tahu apa yang kita butuhkan kan, ya kan? Ya. Nah, itu kan butuh data center ya. Nah, butuh manajemen big data, segala macam, pengelolaan analisa data dan skala besar. Memastikan informasi digital itu tetap dapat diakses dalam jangka panjang. Bayangin kalau udah datanya di luar, terus AI-nya nanti diinstalnya di luar juga. Kan kita punya AI sendiri, istilahnya gini. Istilahnya yang mengerti orang Indonesia sendiri. Ya kan? Kalau kita mengerti, kenapa nggak disimpan pengertian itu di sini di Indonesia. Kalau misalnya kita catat, kita record, terus kita bikin evaluasi, terus datanya ada di luar, atau
riset-riset yang ada ini banyak kan yang biayai asing gitu ya. Logikanya yang dapat ambil keuntungan dari itu ya orang luar duluan. Jadi itu ya semua yang dipelajari itu ya di kajian informasi ya. Yang kajian informasi on the way menuju ke sana. Tapi intinya gimana caranya informasi itu jadi saya seperti bilang tadi jadi wisdom. Jadi bisa yang jadi tools buat kita menyelesaikan problem kita sehari-hari gitu. Tanpa kita harus susah-susah meretrieve datanya, tapi kita bisa langsung mungkin pakai voice doang bisa. Iya. Oke. Nah, dan boleh nggak sharing ke teman-teman nih untuk menjadi seperti Dani, di mana Dani adalah seorang engineer elektro ya, lalu di oil and gas, lalu di legal juga, dan sekarang menjadi konsultan. Apa pesan-pesan yang bisa disampaikan sama teman-teman? Ya, yang saya lakukan adalah ya continuous learning aja. Continuous learning ya? Ya, jangan continuous learning karena saya ngadepin banyak problem. Problem itu butuh informasi yang terus-menerus gitu kan. Saya pikir saya spesialis, ternyata enggak. Walaupun saya background elektro, tapi saya sering menghadapi masalah misalnya bisnis, masalah manajemen, atau masalah legal. Jadi saya nggak berfokus pada satu kajian tertentu. Gitu. Lebih ke generalis ya? Generalis. Saya mencoba gimana ada di society, di masyarakat, kalau bisa sebisanya berkontribusi ya saya kontribusi. Kalau dibutuhkan kita bisa ngasih solusi lah, ngasih masukan, ngasih kontribusi supaya masyarakat itu jadi lebih baik. Ya seru ya dan diskusi kita hari ini. Oke teman-teman, ini adalah akhir dari diskusi kita. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Bye. Bye.